Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz yang kami muliakan, kami hormati karena Allah, Prof. Dhani, Hilman juga, dan teman-teman semua yang hadir, Alhamdulillah, baik yang dari ITB 80, dari MMQ, dan dari yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini, pengajian keluarga ITB 80, Majelis Taklim Al-Hikam, Sabtu 9 Agustus 2025. Salah hari ini kita ada kajian tematik yang berkaitan dengan, jadi kita ceritanya gini Ustaz, kita tuh Iya, rutin tiap 17-an itu ngadakan upacara Ustaz. iya, Nah, iya. ini boleh dibilang ini udah yang keberapa? 10 kali ya, karena sejak 2015 tuh kita, malah di Aceh dulu Ustaz. Di Aceh Waduh, pertama kali itu. Dari iya, Banyuwangi dan seterusnya. iya, 2015 di awal itu. Jadi insya Allah nanti kita coba, insya Allah nanti tahun ini 17 ini kita di situs ini apa di Gunung Padang. Nah, tapi sebelumnya iya, baiklah kita sama-sama dulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang alhamdulillah telah diberikan kepada kita, dilimpahkan kepada kita. Eh, dan tentu dengan rahmat dan hidayahnya, dengan taufik dan hidayahnya juga kita siang ini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir nanti. Baiklah, kita untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Ustadz. Kita punya waktu sampai jam 3 Ustadz, insya Allah. iya, Sebelum Allah. Iya. besar, nanti bisa Ustadz, mungkin juga nanti Pak Prof. Denny bisa menambahkan, saringan inilah kita diskusi di sini. Ini. Iya, iya. Jadi tema kita di sini ajaibnya ayat kauliyah dan ayat kauniyah yang berpadu. Ya, insya Allah. Iya. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rudian, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Profesor Dadi Hilman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kan. Agak putus-putus ya ininya ya. Hilang suaranya ya. Iya, hilang Sedang suaranya. perjalanan ya sedikit lagi insya Allah akan sampai nanti sudah lebih lebih koneksinya mungkin lebih lebih baik gitu. Iya, baik. Iya, Alhamdulillah. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Ibu Amin. Bapak, insya Allah pada kesempatan eh, siang hari ini waktu Indonesia ya kita akan membahas satu bahasan yang menurut saya sangat penting, yakni bagaimana dahsyatnya ketika ayat Auliyah yakni Al-Quran dan ayat yakni apa yang kita saksikan di selain Al-Quran gitu ya. Ketika itu berpadu, bersatu, ya itu luar biasa. Nah, kita langsung saja to the point supaya nanti banyak hal yang bisa mungkin di-sharing dan diskusikan. Saya izin men-share di layar Bapak Ibu bahasan kita insya Allah pada kesempatan siang hari ini. Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan dulu satu ayat yang luar biasa ya, yang sebetulnya kalau kita renungi ada mekanisme yang Allah siapkan itu
hadiahnya itu besar sekali dan itu bukanlah bentuknya ibadah mahdoh. Ini penting ini. Jadi bentuknya bukan ibadah sholat, bukan ibadah zakat gitu ya, bukan ibadah puasa gitu, bukan itu. Bentuknya itu adalah perenungan. Dan kalau perenungan itu berhasil menghasilkan di dalam diri kita itu rasa gentar kepada Allah tuh, itu dampaknya hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Nah, Quran surat ke-67, surat Al-Muluk ya, surat 67 ayat ke-12. Ini ini dasar dulu bagaimana sebetulnya eh apa? Rasa-rasa yang berasal dari kepahaman itu dan menjadikan rasa takut gentar itu mahal sekali, mahal sekali. Kalimat Allah begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang yakhshaw diambil dari kata khasya, artinya gentar. Yang memiliki di dalam hati mereka, dalam dada mereka, satu perasaan gentar terhadap Allah yang tidak terlihat oleh mata zohir mereka. Allah itu kan nggak bisa dapatnya rasa gentar itu dari mana? Dari ketika berjumpanya atau berpadunya ayat qauliyah dan qauliyah. Salah satunya adalah nanti situs Gunung Padang yang tadi dibicarakan oleh Pak Rodian. Nanti tentu saja Profesor Dadi bisa banyak menambahkan mengenai itu, tapi kita akan nanti lihat dari segi Al-Qur'annya. Itu ayat Allah tuh begitu ceritanya. Dan mestinya itulah yang membuat gentar kita gitu ya. Nah, jadi kalau rasa gentar itu ada, innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib, janji Allah tidak main-main nih hadiahnya nih. Banyak orang tanya gini ke saya, Pak Rodian, Bapak Ibu ya. Banyak orang tanya gini, jamaah, Ustadz, ya kami baru baru ngaji lah gitu, kira-kira sudah usia pensiun ini Ustadz gitu ya. Gimana caranya supaya tapi amalnya banyak gitu kan? Banyak yang tanya begitu ke saya. Nah, salah satu jawabannya ini Pak, Quran surat 67 ayat 12. Nah, jadi mengolah rasa itu hadiahnya besar. Kalimat Allah nih, janji Allah, orang yang memiliki rasa gentar pada Allah, lahum maghfiratun, ada dua hadiah besarnya. Satu, mereka dapat ampunan Allah. Nah, bayangin, kalau kita berhasil merasakan rasa gentar kepada Allah yang nanti akan kita ambil dari berpadunya ayat qauliyah dan qauliyah, janji Allah pertama ampunan, ampunan. Tadi banyak bertanya jamaah, Ustadz, usia kami sudah tidak muda, kalau mau sholat banyak-banyak kakinya pegel gitu kan, lututnya begini, ininya begitu gitu. Kalau mau ngaji, mau baca Quran banyak-banyak, sering ngantuk, dan lain sebagainya gitu ya. Sebetulnya ada caranya, yakni merasakan rasa gentar di dalam dada kepada Allah. Tentu saja bagaimana caranya nanti akan kita buka. Nah, tapi janji Allah yang pertama, lahum maghfirah. Mereka dapat ampunan Allah. Ya, itu seperti taksi dulu Pak, zaman dulu ya Bapak Ibu. Kita masih ingat kalau taksi itu ada argonya. Jalannya per detik. Nah, kira-kira seperti itulah. Begitu kita merasakan gentar kepada Allah, ya argonya jalan. Ya, ampunan Allah, ya jalan. Hadiah Allah kepada kita. Satu, lahum maghfiratun. Yang kedua, ini luar biasa. Wa ajrun kabir. Dan Allah akan berikan balasan yang besar, kabir. Tapi kabir di sini, Bapak Ibu, itu besarnya itu bukan pakai ukuran manusia, tapi diukur dari ukuran Allah, dari sisi Allah. Karena yang mengucap itu besar adalah Allah. Maksud saya begini, kalau kita manusia mengukur satu hari itu 24 jam. Tapi satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun, kalau satu tahun 365 hari kali 1000 berarti 365.000 hari dikali 24 jam. Segitulah perbandingannya
hari di sisi manusia dengan hari di sisi Allah. Nah, ketika Allah mengatakan balasan yang besar, Allah yang bilang, gitu ya, berarti itu memakai ukuran Allah yang besar tadi itu, bukan ukuran manusia. Jadi rugi sekali kita kalau kalau sampai kita tidak pergunakan satu satu program khusus ini dari Allah ini, gitu ya. Bukan ibadah mahdoh, sekali lagi saya katakan, bukan bukan ibadah mahdoh dia, bukan sholat, bukan tentu saja nanti kalau kita merasakan rasa gentar itu kemudian sholat lebih nikmat, gitu ya, lebih apa, beribadahnya lebih. Tapi ini adalah satu program khusus, yakni pengolahan rasa, pengolahan rasa di dalam diri kita, gentar kepada Allah, gitu ya. Lahum maghfirah, diampuni dosanya dan diberikan balasan yang besar. Besarnya di sisi Allah, tentu saja kita tidak sanggup mengukurnya, tapi betul-betul adalah sesuatu yang amat luar biasa. Oke, bagaimana caranya? Sekarang persoalannya kan di situ ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan itu, mendapatkan itu? Salah satu jawabannya adalah Bapak Ibu, ketika ayat kauniyah itu selain Quran. Di mana ada ayat kauniyah itu surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21, surat 51, ayat kauniyah dan ayat kauliyah, ketika ketika dia berpadu bersatu, kita bisa menyaksikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kita bisa saksikan buktinya, gitu ya, di atas muka bumi ini. Disitulah kemudian kita betul-betul akan merasakan bahwa kita ini dipantau Allah, semua ini menuju kepada Allah, merasakan sesuatu yang tidak dirasakan kalau hanya membaca ayat kauliyah saja tanpa adanya pemahaman itu. Nah, gitu. Jadi maaf ya, mungkin orang baca Quran nih bolak-balik, Quran dibaca. Tapi kalau tidak ada merasakan pemahamannya terkait dengan juga ayat kauniyah, itu rasanya tidak akan sama, gitu. Sementara rasa tadilah yang bisa membuat hadiah dua besar, yakni maghfirah wa ajrun kabir, ampunan Allah dan balasan yang besar. Nah, jadi apa? Berpadunya ayat kauliyah dan kauliyah. Kalimat Allah surat Az-Zariyat, saya ulangi sedikit, 20 dan 21. Kata Allah, wafil ardi ayatun. Nah, itu ya, ayatun. Ini ayat kauniyah maksudnya. Di atas muka bumi ini ada ayat Allah. Lil muqinin, untuk orang-orang yang yakin. Nah, orang-orang yang yakin itu adalah orang-orang yang akan menjadi yakin setelah ayat kauniyah dan kauliyah tadi berpadu, atau orang yang sudah yakin dan kemudian bertambah yakin, maksudnya begitu. Jadi bukan di Quran ayatnya nih, kata Allah nih, tapi di atas muka bumi ini ada ayat. Itu ayat Allah itu. Namanya ayat kauniyah. Ya, itu ya kalimatnya ya. Wafil ardi ayatun. Ya, ada ayat Allah di atas muka bumi ini. Maksudnya kauniyah. Wafi anfusikum, demikian pula dalam diri kalian ada ayat Allah juga dalam tubuh kita. Afala tubsirun, kedua kedua ayat ini tadi, karena ada wawunya ya di ayat ke-21, namanya wawu a'tof, artinya menyambungkan, gitu ya. Kalimat afala tubsirun di ujungmu tidak memperhati, kok kamu tidak pernah memperhatikan, gitu ya. Berarti kena kepada kedua ayat ini, yakni kepada ayat yang ada di ayat kauniyah yang ada dalam tubuh manusia dan ayat kauniyah yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa kamu tidak perhatikan? Kira-kira begitu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak merisetnya? Gitu. Makanya Prof. Dani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selalu tidak bosan-bosan mengatakan riset itu di dalam Islam wajib. Wajib. Ini salah satu buktinya nih. Surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Kalimatnya perintah. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Memperhatikan itu bukan memperhatikan sekedar-sekedar begitu. Karena kan ayat ya kan. Di mana letaknya, bagaimana frekuensinya, bagaimana ininya, bagaimana kesatuannya dengan ayat kauliyah dan lain. Itu kan riset. Riset itu. Gitu. Jadi riset itu wajib. Riset itu wajib. Jadi kalau boleh ya, kita kita agak agak menyimpang sedikit. Banyak orang tanya, Ustadz, kenapa Islam belum berkembang di Indonesia? Padahal kita ini mayoritas, banyak orang Islamnya. Salah satu jawabannya karena kita tidak menjalankan perintah Allah untuk meriset. Padahal riset itu perintah.
Riset itu perintah. Nah, kalau kalau suruh suruh kita kumpulin uang untuk bangun fisik masjid, wah cepat sekali. Sekian puluh, waduh, mewah, megah. Ya kalau perlu, ditambal untuk, waduh, megah. Tapi kalau untuk riset, alergi. Padahal perintah Allah itu perintah Allah. Nah, itu ya. Riset itu, ya, meriset, tubsirun itu melihat itu bukan sekedar melihat begitu saja, tapi memperhatikan, meneliti, meriset ya ayat-ayat kauniyah di atas muka bumi ini, dan kemudian tunduk Allah, ya, menghasilkan ampunan dan balasan yang besar. Oke. Bapak Ibu, sebelum nanti sampai kepada sedikit mengenai situs Gunung Padang, tentu saja saya hanya mengupasnya dari beberapa clue yang ada di dalam Al-Quran, ya. Eh, Tentu secara lebih detail Prof Dani lebih lebih eh, paham jauh lebih banyak, tapi nanti dari sisi Qurannya, dari mana kok eh, kira-kira itu adalah peninggalan yang eh, identik dengan zaman eh, es, ya, atau ice apokalips, ya, apa istilahnya itu, ya, atau zaman Nabi Nuh. Tapi sebelum itu saya ingin tampilkan beberapa contoh dulu Bapak Ibu, ya, supaya jadi oleh-oleh nih buat Bapak Ibu semua, eh, gentarnya kita terhadap ayat kauliyah yang berpadu dengan ayat kauniyah. Yang pertama, contoh pertama. Saya terus terang, ini contoh pertama ini adalah surat ke-6, surat Al-An'am ayat 40, 41. 40 dan 41. Terus terang saya menghafalkan ayat ini sudah dari remaja gitu. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa ayat ini tuh betul-betul akan saya dapati ayat kauniyahnya. Dan itu membuat betul-betul gentar saat tsunami Aceh 2004 itu, Bapak Ibu. Jadi kalimatnya begini, ayatnya begini. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkum sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin, kata Allah, coba jelaskan. Freeze ya. Putus ya? Ya, freeze kayaknya ini. Oh iya. Saya pikir di saya, bukan ya? Di Saya di juga nggak ada. Oke, Bukan karena semuanya ya. oke, oke. Bentar, di chat aja mungkin kalau dia. ya. Mungkin turun dari mobil. Tadi kan beliau bilang sebentar lagi sampai. Iya. Suaranya hilang. Mungkin Kang Dani bisa menambahkan tuh tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Apa Yang waktu ada di Kompas sebelumnya. Udah masuk tuh, udah masuk. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya. Ya, enggak. Baik, kita lanjut. Mohon maaf. Jadi tahun 2004 saya alhamdulillah sudah nyampe Aceh di hari kedua tsunami, tanggal 27, 27 Desember 2004. Nah, disitulah saya mendengarkan kisah yang orisinal yang dialami oleh para survivor tsunami, yakni mereka mengatakan begini, Pak, Bapak Ibu. Semua orang, kata mereka, hari itu saat tsunami terjadi itu semua menyebut nama Allah, tidak terkecuali. Bahkan orang-orang yang bukan Islam menyebut Allah seadanya. Ya, kadang la ilaha illallah gitu. Astagfirullah gitu, atau Allah begitu saja. Ya.
Tapi semua orang menyebut nama Allah saat itu. Ya. Nah, orang yang nggak pernah sholat juga menyebut nama Allah. Orang yang tidak, pokoknya semua orang menyebut nama Allah. Nah, disitulah saya merasakan gentar, ya Bapak Ibu, karena peristiwa itu persis seperti apa yang diceritakan oleh surat Al-An'am ayat 40 dan 41 ini. Kalimat Allah, katakanlah atau terangkanlah kiamat. Nah, tsunami itu dulu dianggap kiamat, ya, oleh orang-orang yang mengalaminya. Nah, gitu. Aghairallahi tad'un, apa kamu akan tetap memanggil yang selain Allah? Kata Allah, iyyahu tad'un, kamu pasti hanya akan memanggil Allah saja. Bal iyyahu tad'un. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu akan lupa kepada yang lain yang selama ini kamu sembah, ya, selain Allah. Jadi ada orang yang, maaf ya, non-Islam selama ini menyembah selain Allah, tapi hari itu dia memanggil Allah. Dia memanggil Allah. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ingat kepada Allah selama ini, tapi hari itu dia memanggil Allah. Nah, itu. Jadi ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-An'am ayat ke-40 dan 41 ini, itu betul-betul dulu saya tidak pahami, dulu rasanya tidak mungkin gitu kira-kira, tapi begitu tsunami 2004 itu terbukti betul bahwa semua akan menyebut nama Allah. Ini ada gambarnya sedikit ya. Ada before dan after gitu ya. Itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu. Yang di sebelah kanan itu Banda Aceh, yang di sebelah kiri itu, sebelah kiri saya ya, itu di di Aceh Barat, ya, Aceh Barat. Nah, jadi luar biasa ketika ini terjadi, semua orang jadi ingat kepada Allah, dan itu adalah ayat qauliyah di surat Al-An'am ayat 40-41. Tapi kejadiannya itu begitu Bapak Ibu. Kita nggak akan percaya. Kita sulit percaya kalau belum pernah menyaksikan ayat kauniyahnya, gitu ya. Jadi saat orang sudah dalam keadaan ingat mati seperti terjadi tsunami, dia akan menyebut nama Allah tanpa sadar. Semua orang tanpa sadar menyebut Allah. Ya, Allah, bukan yang lainnya, bukan Allah, gitu dia sebut. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau setiap kali kita naik pesawat, jadi ayat kauliyah dan kauniyah bersatu nih, yang kedua, contoh yang kedua, setiap kali kita naik pesawat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak pahami ayat kauliyahnya, kita pikir itu hal yang biasa saja, naik pesawat, boarding, dan seterusnya gitu ya. Padahal begitu kita paham surat Al-Muluk ayat ke-19, inilah yang menginspirasi Bernoulli's Principle atau prinsip Bernoulli yang kemudian memungkinkan pesawat terbang itu ada. Nah, jadi kalimatnya, alam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Apa kalian tidak perhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas kalian? Ma yumsikuhunna ilar rahman, siapa yang memegang sayap itu? Nah, jadi menahan, yumsik itu menahan sayapnya. Illa ar-Rahman, kecuali Allah yang Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'in alim. Jadi kalimat menahan sayap inilah yang sebetulnya menjadi Bernoulli's Principle yang kita kenal dalam dunia fisika. Yakni ketika sayap burung itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan bentuk yang melengkung ke belakang. Jadi di depannya itu tebal, kemudian di belakangnya tipis, sehingga memungkinkan aliran angin yang ada di atasnya menjadi pressure rendah, dan yang di bawahnya menjadi pressure tinggi. Itulah yang Allah maksud yumsik, Allah pegang. Yumsikuhunna ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang memegang sayap-sayap burung itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah dipelajari oleh Abbas Ibnu Firnas tahun 852, jauh sebelum
Wright bersaudara jauh sebelum Galileo Galilei, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia sudah bisa terbang ya karena terinspirasi dari surat Al-Mulk ayat ke-19 ini. Tapi kalimat sayap itulah ya, siapa yumsikuna ilar rahman, siapa yang memegang sayapnya kalau bukan Allah Sang Maha Pemurah. Dia memegang, menahan sayapnya. Artinya dari bawah ya, lewat pressure udara ya yang memang Allah siapkan di seluruh muka bumi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau kita pahami ini ya, maka kita setiap kali naik pesawat itu kita bisa merasakan betul-betul rasa gentar kepada Allah. Salah satunya karena Allah memudahkan di ayat ke-19 surat Tabarok atau surat Al-Mulk ini. Oke. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, contoh yang ketiga. Ayat qauliyahnya adalah surat Al-Baqarah ayat 249 dan ayat qauliyahnya adalah satu mekanisme karbohidrat rinsing yang dilakukan pesepak bola profesional yang biasanya mereka akan melakukan itu di babak kedua pertandingan atau di paruh kedua. Nah, biasanya kira-kira di menit ke-65, menit 70, para pesepak bola profesional itu terbiasa berkumur-kumur dengan air, lalu kemudian dibuang lagi. Nah, dulu saya berpikir, dulu itu adalah cara mereka supaya airnya tidak masuk ke dalam perut sehingga perutnya bisa jadi kembung gitu ya, bisa jadi berat gitu ya. Ternyata itu adalah apa yang dikenal dengan Suaranya on off lagi. Jadi rupanya air yang dikumur-kumur itu Bapak Ibu ya. Tidak terdengar suaranya pas penjelasan itu juga yang kaitannya dengan Al-Quran itu. Ya, tes 1 2. Apakah sudah terdengar, Ya, Pak? oke. Iya, ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi karbohidrat rinsing yang dilakukan oleh para pesepak bola profesional itu sebetulnya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini maksud saya. Jadi ini adalah ayat kauniyah dari surat Al-Baqarah ayat 249. Coba Ibu. Jadi begini kalimatnya. Falamma fassala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Tolut membawa pasukannya, oleh Tolut di briefing ini pasukannya, Tolut bilang, nanti di depan kita akan ketemu sungai. Innallaha mubtalikum binahar, kata Tolut gitu. Faman syariba minhu falaisa minni. Kalau kalian minum, ini ada clue-nya adalah perubahan kata. Nah, ini clue inilah yang juga menjadi dasar nanti kita melihat berbagai macam ayat kauliyah yang berkait dengan kauliyah di salah satunya di Gunung Padang nanti. Kalimatnya Falama fasola Tolutu bil junudi, ketika Tolut membawa pasukannya, ya, Tolut mengatakan, Innallaha mubtalikum binahar. Nanti Allah akan menguji kita dengan sungai ini. Di depan nanti akan ketemu sungai. Nah, lalu faman syariba minhu, siapa yang minum dari sungai itu, syariba kata-katanya, falaisa minni, maka saya tidak mengakui dia sebagai pasukan saya. Nah, tapi kalimat kedua Tolut berubah kata-kata syaribanya menjadi to'ama. Wa man lam yat'amhu, kata Tolut, ini sudah saya beri tanda merah di layar di kalimat itu. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadih. Kata Tolut, barang siapa yang, sayangnya kalau di terjemahan kedua kata ini diartikan meminum, padahal to'am itu artinya memakan. Jadi maksudnya kok makan air tuh. Jadi kira-kira
Yang dimaksud tolut itu sebetulnya barang siapa yang meminum dari sungai nanti, maka saya tidak mengakui dia sebagai pasukan saya. Tapi kalau tidak dimakan, artinya tidak ditelan air itu, nah, itu, maka saya mengakuinya sebagai pasukan saya. Nah, jadi boleh dimasukkan mulut tapi tidak ditelan. Artinya apa? Kumur-kumur. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Maka saya mengakui dia sebagai pasukan saya. Illa man iqtarofa ghurfatan biyadi, kecuali 1-2 tetes yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa tertahankan oleh kerongkongan dia. Rupanya akhirnya Bapak Ibu, pasukan yang nurut kepada tolut, ya artinya dia tidak menelan, hanya berkumur-kumur saja, itu staminanya tetap kuat. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, banyak yang minum saja, artinya ditelan, tapi yang ditelan ini akhirnya mereka staminanya jadi berkurang. Mereka mengatakan ketika akan berperang, mereka mengatakan la taqata lana liyauma bijaluta wa junudih. Jangan hari inilah perangnya, besok aja lah gitu, karena stamina mereka sudah habis. Sementara yang berkumur saja dan tidak ditelan, itu staminanya bertambah. Ya, mereka mengatakan qala allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, jadi kita lanjut aja perangnya, kata dia. Kata orang-orang yang masih kuat staminanya tadi itu. Ya, karena nurut kepada tolut, yakni tidak menelan air tersebut, Bapak Ibu. Nah, inilah persis seperti yang terjadi kepada karbohidrat rinsing. Rupanya ketika para pesepak bola profesional itu berkumur-kumur dengan cairan yang sudah terkonsentrat atau berisi glukosa dan maltodextrin senilai 6,4%, rupanya itu men-trigger sensor yang ada di rongga mulut manusia, dan itu menghidupkan bagian otak motorik korteks. Bagian otak motorik korteks inilah yang kemudian menambahkan tenaga kepada orang tersebut, ya, tenaga yang seolah-olah tenaga tambahan yang sebetulnya tadi sudah habis. Nah, ini ada beberapa scan yang ditampilkan oleh Profesor Asker Zuckerberg yang menuliskan jurnal mengenai ini dari Birmingham University. Jadi bagian otak motorik korteksnya di gambar ini menjadi aktif. Nah, motorik korteks itu menjadi aktif setelah dilakukannya karbohidrat rinsing, berkumur-kumur, ya, dengan air yang mengandung karbohidrat dan maltodextrin dan glukosa senilai 6,4%. Jadi bagian otak motorik korteks menjadi aktif dan sensornya itu berada di rongga mulut, gitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ketika kita melihat para pesepak bola profesional melakukan itu sebetulnya ayat kauniyah, gitu. Ayat kauniyah. Dan ayat kauniyahnya surat Al-Baqarah ayat 249. Persis seperti itu. Persis seperti stamina tadi itu. Bicara tentang stamina dan karbohidrat rinsing. Jadi kalau orang nonton bola dan lihat sepak bola kumur-kumur, kalau orang tidak tahu, dia tidak akan muncul rasa gentar kepada Allah. Tapi kalau dia mengerti karbohidrat rinsing ini, itu Al-Quran, itu dari Al-Quran sudah dimaksud sudah dijelaskan Allah. Nah, kita muncul perasaan betul-betul Al-Quran itu luar biasa, dan memang Allah beri petunjuk lewat perubahan kata yang ada di dalam ayat tersebut, yakni surat Al-Baqarah ayat 249. Jadi sekarang saya kalau lihat Cristiano Ronaldo atau siapapun pesepak bola profesional kubur-kubur begitu, justru bertambah rasa gentarnya kepada Allah, gitu. Oke, ini yang ketiga Pak ya, yang ketiga. Karbohidrat rinsing. Yang keempat, Jadi ada 5 saya sampaikan dari sekian banyak, ya, ayat kauliyah, terus kita lihat kauniyahnya, ya, sehingga dari situ kita tahu bahwa memang Allah lah pemilik Al-Quran ini, Allah lah pemilik hidup ini, sehingga Allah tahu sedemikian rupanya, Allah munculkan clue petunjuknya itu di dalam Al-Quran, gitu ya, sehingga kita dari situ sadar bahwa Al-Quran itu memang berasal dari sisi Allah. Contoh yang keempat, ini
akan masuk kepada pembahasan nanti Gunung Padang juga, yakni kata-kata kafur di dalam surat Al-Insan surat 76 ayat kelima, Bapak Ibu. Jadi Allah menyebutkan begini, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang masuk surga nanti, salah satu hidangan mereka adalah ada sungai yang bebas mereka minum dan airnya itu dicampur dengan kafur. Ya, kapur. Di dalam bahasa Arab, kosakata kafur itu asing. Kenapa? Karena akar katanya kalau mau ditarik ke dalam bahasa Arab itu kafaro, kaf, fa dan ro, yang artinya adalah tertutup sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kata-kata kafuro itu memang bukan kafir, bukan orang kafir, bukan yang tertutupi, bukan, karena itu menjadi campuran air minum. Nah, itu maksudnya adalah kapur, Bapak Ibu. Tapi bertentangan dengan bahasa Arab dia. Bertentangan dengan bahasa Arab, tapi dipakai di dalam Al-Quran gitu loh. Kafur, gitu ya. Maka dari sinilah muncul, bolehlah sekarang kita menyebutnya spekulasi dulu lah ya. Muncul spekulasi. Kalau saya tidak terus terang yakin, tapi bolehlah sebagai menghormati bukti atau evidence gitu, karena kita belum melakukan riset gitu ya. Tapi spekulasi bahwa Nabi Muhammad itu pernah berkunjung ke Indonesia. Gitu. Dari sini, dari kata-kata kafur ini. Kenapa demikian? Karena dulu Bapak Ibu, ya, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh sebelum Rasulullah lahir, abad ke-6 itu, Rasulullah lahir abad ke-6, jauh sebelum itu, kafur ini sudah merupakan komoditas dagang dunia. Nah, ini saya ambilkan sedikit saja kutipan ya dari banyak lah, merdeka.com apa sudah jadi ini yang sudah jadi data yang umum sekali, makanya saya mengambilnya saja dari portal-portal umum. Jadi perdagangan kapur di Barus, itu daerah di Sumatera Utara, Barus, itu sudah dikenal sejak abad kedua. Artinya apa? 4 abad sebelum Nabi dilahirkan. Gitu. Dan Nabi Muhammad kita tahu pernah menjadi seorang pedagang sebelum beliau menjadi Nabi, full time menjadi Nabi. Gitu. Sehingga ada kemungkinan misalkan dalam perjalanan dagang itu, karena salah satu komoditas yang sangat dicari saat itu adalah kapur. Konon nilainya itu seperti emas sekarang, Bapak Ibu ya, nilainya itu seperti emas sekarang. Dan itu hanya ada di Barus, yakni di pohon ya. Pohon begitu hanya tumbuh di Barus gitu, konon begitu dibuka isinya kapur. Nah, kapur itulah yang kemudian dikenal sebagai kapur Barus. Nah, kalau sekarang sudah diproduksi oleh pabrik gitu ya, kimia, tapi kalau dulu dia adalah isi dari sebuah pohon ya, namanya kapur Barus, Bapak Ibu. Nah, jadi karena Nabi SAW itu kenal dengan kafur, tahu kafur, dan harganya mahal gitu ya, tentu saja wanginya luar biasa gitu. Maka ayat di dalam Al-Quran ini mengatakan salah satu minuman yang akan disajikan kepada para penghuni surga adalah air bercampur dengan kafur. Ya, dengan wanginya kafur, ya, dengan tingginya nilai kafur, gitu ya, yang notabene ada di Indonesia, yakni di Barus. Di Barus. Jadi bukan mustahil kalau kemudian Indonesia memang pernah menjadi pusat atau salah satu sentra yang dikunjungi dalam perdagangan tadi, wabil khusus mengenai kafur, perdagangan kafur ya, dalam hal ini daerah bernama Barus. Itu juga sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa kita bisa temukan bahwa di Barus itu ya sudah sejak lama rupanya
ada sebuah peninggalan ya, yang apa diperkirakan merupakan bangunan masjid yang jauh lebih tua daripada abad ke-7, abad ke-8, jauh lebih tua dari abad ke-8. Jadi kira-kira mungkin di abad ke-6 atau abad ke-7 gitu. Ya, jadi dari sini mungkin saja bahwa Islam itu sudah masuk dan bukan dibawa oleh pedagang-pedagang dari India atau Gujarat sebagaimana yang selama ini kita sudah lazim mendengarnya. Ya, tapi tentu ini semua belum kita teliti secara komprehensif gitu. Hanya ada satu petunjuk di dalam Al-Quran ya yang menunjukkan tentang itu. Ya seandainya ada penelitian ke arah sana luar biasa sehingga kita bisa merasakan tadi rasa gentar terhadap Allah lewat kata-kata kafur yang rupanya memang berasal dari Indonesia. Coba Ibu. Di kafur ya, kafur barus ya, kafur barus. Nah, berikutnya adalah Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Nah, ini yang berkaitan dengan nanti Gunung Padang. Nah, ini contoh yang kelima dari sekian banyak contoh ya, kita tampilkan 5 contoh. Yang kelima adalah mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu clue petunjuk yang aneh dalam Al-Quran ini tentang pembuatan kapal Nabi Nuh, Bapak Ibu. Ya, di dalam surat Al-Qamar ayat ke-13 ya. Kalimat Allah begini, Wahamalnahu artinya kami bawa atau kami angkut ya, Nuh ya, ala di atas, nah, zati alwah wa dusur. Zati alwah wa dusur. Kalimat Al-Quran ini. Kalau di terjemahan, sebagaimana yang saya tampilkan di layar, kalimat zati alwahin wa dusur itu diartikan bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Nah, ini ya. Padahal kalau boleh kita bicarakan sedikit mengenai bahasanya, kata-kata zati itu di dalam bahasa Arab itu dia adalah kata sambung. Ya, kata sambung Bapak Ibu. Jadi kata sambung yang memiliki yang sebetulnya artinya itu kalau diambil dalam bahasa Arab ya, itu sebelah kanan, sebelah kiri, zatal yamin, zatal shimal, sebelah kanan, sebelah kiri, atau memiliki artinya. Jadi sebetulnya kalau artinya dikembalikan ke dalam bahasa Arab agak ngaco nih, seperti tadi kata-kata kafur tadi. Kafur itu kan kalau kembalikan ke bahasa Arab artinya kafir, tertutup ya. Tapi memang karena dia bukan bahasa Arab, maksudnya adalah kapur. Nah, jadi kalau kata zati di sini diartikan secara bahasa Arab dulu, jangan melihat dulu kepada terjemahan yang sudah ada. Artinya begini, dia akan menjadi begini artinya. Wahamalnahu, kami bawa Nuh, ala di atas, zati alwah itu artinya lembaran zati ya. Dusur itu sebetulnya bukan paku sebetulnya artinya, tapi satu tenaga ya. Jadi punya tenaga, itu kapal itu punya tenaga. Singkat kata harusnya artinya kalau boleh diartikan secara tadi, merenungi kata-kata zati ini, pemaknaan kata-kata zati ini yang sesungguhnya dalam bahasa Arab tidak cocok ini dipakai di sini. Ini janggal sekali ya. Tapi kalau dia diartikan lembaran zati ya, lembaran jati gitu, yang bertenaga, klop. Jadi kami bawa Nuh di atas lembaran jati yang memiliki tenaga. Zati alwahil wa dusur. Itu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ini adalah satu penjelasan dari segi bahasa. Tentu saja kalau
kita membutuhkan bukti, ya harus ada penelitian mengenai itu. Tapi dari segi bahasanya ada clue. Ini janggal dalam bahasa kalau ada zati al-wahid wa dusur. Kalimatnya itu janggal. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam bahasa Arab, ini penting saya ulangi sekali lagi, kata-kata zati itu sebetulnya dia adalah kata sambung, ya, yang menunjukkan sebelah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, zatal yamin atau zata shimal. Ya, ya. Jadi kalaupun nggak ada kata-kata zati pun bisa, kalau memang mengambil ke dalam bahasa Arab. Jadi sangat janggal kalau diartikan zati alwah, artinya sebelah, nggak nyambung, sebelah lembaran, nggak nyambung. Nah, seperti juga tadi kata-kata kafur tadi. Kata-kata kafur ini kalau diartikan dalam bahasa Arab kepada konteks kalimatnya nggak nyambung. Kafur, ya, sungai yang kafir, sungai yang kafir, gitu ya, orang kafir, nggak nyambung juga. Gitu. Jadi kafur itu maksudnya kapur. Jadi kapur, ya, dalam bahasa Arab kafur namanya. Ya. Begitu juga jati dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran ini zati. Nah, tapi kalau diartikan sesuai dengan seperti pola yang kafur tadi, zati alwah, lembaran jati, wadusur, ya, dan bertenaga, kita jadi bisa memahami itu. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, ya, karena kita sedang melakukan satu hipotesis kecil gitu, makanya kita memberikan evidence-nya, ya, setidaknya dari segi bahasa di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah kalimat Allah selalu, ini menyambung kepada zati alwah tadi itu. Selalu kalau membicarakan pembuatan kapal Nabi Nuh, selalu Allah menggunakan kata-kata sona'a, bukan fa'ala, bukan amalah. Nah, ini penting juga, ya. Sona'a, ya. Misalkan dalam surat Hud ayat 37, perintah Allah kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal. Tapi pilihan katanya sona'a, bukan amalah, ya, bukan juga fa'alah. Demikian pula pada ayat yang lain, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 27. Kalimatnya fa'auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada dia, anisna'il fulk, agar dia membuat kapal. Tapi menggunakan kata-kata sona'a, bukan menggunakan kata-kata amalah, bukan menggunakan kata-kata fa'alah. Apa bedanya nih Bapak Ibu, ya? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kalau menggunakan kata-kata fa'ala, itu artinya satu perbuatan yang secara umum dilakukan, baik dia berdasarkan ilmu, jadi orang yang membuatnya itu ada ilmunya atau tidak, itu fa'ala. Gitu. Fa'ala. Baik dilakukan oleh manusia atau oleh hewan, itu fa'ala. Pokoknya perbuatan apapun namanya fa'ala. Baik ada ilmunya atau tidak, itu fa'ala. Gitu ya. Secara umum. Gitu. Nah, perbuatan secara umum. Nah, tapi berbeda dengan amalah. Amalah itu, Bapak Ibu, ya, perbuatan juga. Tapi khusus perbuatan yang berdasarkan ilmu dan maksud. Nah, makanya amal soleh itu, ya, itu bukan sembarangan dia, tapi harus ada dasarnya, harus sesuai dengan tuntunannya, disebut amal soleh. Beda dengan fa'ala tadi. Kalau fa'ala tadi ada ilmunya, nggak ada ilmunya, perbuatan semuanya dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh hewan, fa'ala. Tapi kalau amalah, itu perbuatan yang dilandasi ilmu. Nah, sona'a adalah perbuatan, ya, yang berlandaskan keyakinan walaupun tidak berlandaskan ilmu. Jadi ketika Allah menyebutkan wasna'il fulka menggunakan kata-kata sona'a, itu artinya ingin memberitahu kepada kita bahwa Nuh tidak punya ilmu sama sekali dalam membuat kapal itu. Semuanya diberi petunjuk oleh Allah. Ini semuanya diberi petunjuk oleh Allah.
Jadi maka itu kami wahyukan wa auhayna ilaihi anisna'il fulk. Kami wahyukan kepada Nuh untuk membuat kapal. Bi'ayunina dengan pantauan kami. Wa wahyina dan wahyu yang turun kepada kami. Dari sinilah kemudian Bapak Ibu kita bisa mengkorelasikan tadi dengan hipotesis kita bahwa kata-kata zati alwah itu maksudnya adalah lembaran jati. Lembaran jati. Jadi Nabi Nuh boleh jadi tidak tahu bahwa lembaran jati itu kuat, bagus menjadi kapal dan lain sebagainya, ya, tapi Allah yang tahu karena ilmunya dari sisi Allah, gitu, dari sisi Allah. Jadi itu menguatkan hipotesis bahwa Nabi Nuh itu tidak tahu dia, tidak punya ilmunya. Apakah ini kayunya harus apa, nggak punya ilmunya Nabi Nuh. Tapi kemudian ilmunya ada di sisi Allah. Maka kalimatnya wasda'il fulk. Wasda'il fulk. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini menarik sekali. Kalaulah kemudian kita bisa menerima hipotesis bahwa perahu Nabi Nuh itu terbuat dari kayu jati, ya, Bapak Ibu, terbuat dari kayu jati, sebagaimana yang sedang kita diskusikan ini, maka dari situ kita paham bahwa kemungkinan besar saat itu Nabi Nuh sedang bertempat tinggal di sekitar yang sekarang ini memiliki komoditas jati. Itu. Jati sendiri itu berasal dari bahasa Hindu, ya, bahasa India, ya, penganut Hindu, yang menurut dua orang peneliti namanya Altona dan Kartaus tahun 1923, kata jati itu berasal dari tepi sungai Godowari namanya, yang di sana masyarakatnya menamai pohon tersebut dengan cati atau tacati, cati atau tacati. Ini yang mereka sebutkan, ya, cati atau tacati. Lalu begitu juga bahwa produk jati yang sangat terkenal, ya, di dunia internasional itu adalah dari Indonesia, namanya Javatik. Nah, ini sangat luar biasa dicari, gitu, ya. Jadi sehingga sangat mungkin kalau kemudian apalagi mungkin di zaman itu boleh jadi tubuh manusianya juga mungkin lebih tinggi, ya. Sangat mungkin kemudian kalau Nabi Nuh itu bertempat tinggal di daerah yang sekarang kita mengenalnya sebagai Indonesia ini, gitu, ya. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tentu saja ini membutuhkan penelitian, membutuhkan juga satu eksplorasi lebih jauh. Tapi dari segi bahasa tadi, dari segi Al-Quran tadi itu memang ada kejanggalan ketika Allah menyebutkan zati al-wahin wa dusur. Nah, bersambung dengan kejanggalan di kata-kata zati tadi, itulah yang kita saksikan dalam fenomena Gunung Padang ini, gitu. Kalau Bapak Ibu familiar, pernah melihat Ancient Apocalypse ini, film dokumenter Netflix ini, yang di dalamnya ada Prof. Dani juga diwawancarai itu. Si Graham Hancock ini meyakini pernah terjadinya satu ice apocalypse atau banjir besar, ya,
yang melanda seluruh dunia karena kemudian dia jalan kan ke negara-negara lain, dan di negara-negara lain cerita itu juga ada. Cerita itu juga disampaikan Bapak Ibu ya. Nah, dia memberikan semacam kesimpulan lah yang bisa kita ambil dalam film itu bahwa Gunung Padang itu adalah peninggalan yang jauh lebih tua. Kalau saya tidak salah angkanya, nanti mohon dikoreksi Prof. Dani, berdasarkan timnya Prof. Dani juga yang diwawancarai di situ, 10-20 juta tahun yang lalu, yang itu jauh lebih tua daripada piramida di Mesir gitu dan lain sebagainya. Jadi apakah disitulah tempat Nabi Nuh saat itu membuat perahunya dengan kayu jati tadi itu ya. Tentu kita belum bisa secara ilmiah belum bisa mengemukakan alasannya, tetapi setidaknya tadi ada kejanggalan di dalam Al-Quran tadi, sehingga ketika kita waktu itu kita sama-sama, ini ada fotonya dikirim oleh Pak Rodian, kita mengunjungi Gunung Padang. Di situsnya itu kita saksikan batu-batuannya sudah dibentuk sedemikian rupa, padahal 10-20 juta tahun ya, tapi sudah dibentuk oleh manusia, bukan dibentuk oleh alam. Demikian pula di bawahnya juga konon ada ini lagi ruang lagi, dan dihitung melalui karbon itu, bahwa itu penjelasannya kami dapatkan. Inilah kira-kira yang tertua sejauh ini ya di seluruh dunia gitu. Nah, jadi mungkin bisa disebut masih spekulatif ini karena butuh bukti tentu saja, tapi setidaknya ayat Allah ada yang menggambarkan tadi, surat Al-Qamar tadi, bahwa ini tuh tidak lazim nih penggunaan kata-kata ini, dan kalau itu diartikan sebagai jati sangat masuk akal. Zati alwah wa dusur, lembaran jati, dan dusur itu tenaga ya, tenaga. Jadi lembaran jati yang bertenaga, kira-kira begitu kalimatnya. Seperti juga pemaknaan kafur tadi ya, kafuro tadi, atau kapur ya, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan saya terus terang berdoa kaum muslimin kita ini bisa mengalokasikan sumber daya untuk riset, termasuk kaitannya dengan meriset ya bagaimana di dalam Al-Quran itu hal seperti ini sudah lazim dibicarakan, sehingga kita bisa memberi kontribusi kepada umat manusia tentang sesuatu yang benar gitu ya, sesuatu yang memiliki kebenaran gitu. Oke, kurang lebih mungkin 5 contoh ini yang bisa saya sampaikan, ayat-ayat qauliyahnya di dalam Al-Quran, dan kita saksikan ayat-ayat kauniyahnya di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin, di atas muka bumi ini ada ayat Allah kepada orang-orang yang yakin. Tentu saja keyakinan itu datangnya dari pemahaman, dari riset, dari pengetahuan, dari ilmu pengetahuan yang kemudian membuat kita menjadi yakin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Rodian. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita menunggu masukan dari Prof. Dani ini. Monggo langsung saja Prof. Dani. Mau share ini ya, Prof ya. Perlu jadi co-host kayaknya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Tolong bantu Pak Prof. Dani jadi co-host ya. Halo, ya. Bisa didengar? Bisa, jelas. Bisa, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan semuanya. Barangkali ini untuk menggelitik diskusi dan inspirasi kita barangkali ya, apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Doni ini, khususnya mengenai yang terkait dengan Gunung Padang dan Nabi Nuh gitu ya. Ini ya
Ya, kita sebagai umat Islam tadi itu kan harus melakukan riset. Jadi kita tidak hanya membaca dan memaknai dalam artian untuk ibadah ke hati, tapi juga yang kauniyah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang prinsipnya semua yang terjadi di alam semesta ini harus berdasarkan ilmiah. Jadi, tapi yang tadi yang menarik yang sudah diuraikan oleh Mas Doni ini tentang bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran tentang burung dengan kepak sayapnya gitu. Tapi kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa burung itu bisa terbang bukan karena ada kepaknya, kemudian ada gaya tekanan udara yang menahan sayapnya sehingga tidak jatuh, kan tidak begitu. Al-Quran mengatakan hanya memang sayap, tapi dikatakan bahwa dia bisa terbang karena aku, Allah, kan atas kehendak Allah. Itu bahasanya selalu demikian memang Al-Quran. Jadi ada yang kita harus jeli, ada yang faktor hakikat dan syariat. Kalau dalam arti hakikat kan semua yang terjadi dalam alam semesta itu kehendak Allah. Kita bisa bicara kehendak Allah, tapi secara ilmu pengetahuan kita bisa bicara karena kita punya lidah kan, ada suara. Burung bisa terbang karena ada sayap yang dia bisa menahan tubuhnya karena sayapnya berkepak, ada udara. Jadi kalau saya boleh mengartikan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, Allah dalam artian sunatullah yang membuat dia bisa terbang. Jadi sunatullah itu yang harus kita riset, karena itu adalah kalimat Allah yang ada di alam semesta begitu ya. Kemudian ke topik yang inti ya tentang Gunung Padang dan Nabi Nuh. Selama ini kan kita juga kurang memperhatikan kronologinya. Jadi sampai sekarang kan yang diajarkan di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, kronologi dari Nabi Nuh itu kan berapa tahun? 5.000-an kalau nggak salah ya. Nabi Adam 8.000-an katanya kan, gitu. Padahal kita tahu bahwa dalam Al-Quran atau dalam kitab apapun itu tidak ada. Dan alasan ilmiahnya pun tidak ada begitu. Itu yang jadi masalah utamanya. Nah, alhamdulillah tadi Pak Doni sudah menghubungkan kebudayaan Gunung Padang dengan apokalips yang terjadi di akhir zaman es. Akhir zaman es itu kan 11.600 gitu ya dari sejarah geologi. Dan di situ dalam geologi juga sudah mengakui memang kelihatannya ya memang ada perdebatan ya. Ada pemusnahan massal di akhir zaman es yang kalau dalam geologi ditandai oleh perubahan iklim yang sangat drastis, kemudian musnahnya banyak hewan, terutama yang besar-besar seperti stegodon, gajah besar, biawak besar dan sebagainya itu rusak begitu ya. Meskipun menyangkut manusia, ini yang nggak pernah diriset begitu ya. Tapi sekarang ada dugaan kuat bahwa manusia pun mengalami kemunahan massal di akhir zaman es. Tapi masih perdebatan, saya pun masih terus mencari buktinya untuk itu gitu ya. Bahkan kalau dalam riset DNA yang terbaru, bukan hanya yang di akhir zaman es, 30.000 tahun pun ada pemusnahan massal di situ yang kita masih misteri. Tapi kita tahu dalam sejarah geologi bahwa 30.000 tahun yang lalu itu ada pemusnahan satu jenis manusia seperti kita tapi agak lain, namanya Homo neanderthal ya. Kalau kita kan Homo sapien ya. Homo neanderthal itu punah 30.000, artinya ada pemusnahan massal gitu. Nah, kalau saja kita umat Islam bisa sepakat gitu ya bahwa Nabi Nuh itu zaman Nabi Nuh itu zaman es, akhir zaman Nabi Nuh itu adalah akhir zaman es yang ditandai oleh banjir besar. Teorinya banyak bahwa banjir besar itu juga berkaitan dengan jatuhnya meteorit impact sebagainya. Saya juga ada teori bagaimana untuk menciptakan Nabi Nuh begitu ya. Karena sekarang masalahnya itu dalam dunia ilmiah, kalau kita bicara banjir Nabi Nuh itu dianggapnya sudah bohong gitu ya, rekaan nggak ada banjir yang bisa menelan bukit begitu ya. Tapi saya bisa ya, tapi itu yang nggak pernah dipikirkan oleh umat Islam karena dalam geologi yang kita ketahui sekarang nggak ada mekanisme yang bisa menenggelamkan gunung perbukitan. Bahkan kalau seluruh es dilelehkan pun
belum bisa tenggelam bumi. Padahal dalam Al-Quran kan sudah ada penjelasan lebih detail untuk menciptakan banjir itu. Ada air yang dikeluarkan dari bumi melalui tanur-tanurnya, begitu ya. Kemudian ada air yang dijatuhkan di atas, begitu ya, sehingga banjir besar. Kemudian di akhir zaman Nabi Nuh juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa disuruh bumi untuk menelan kembali airnya dan langit untuk berhenti, gitu ya. Nah itu yang harus dilihat bagaimana caranya menciptakan banjir yang besar, gitu. Tapi kembali lagi ke masalah pokok. Apabila Nabi Nuh itu memang di zaman akhir zaman es, berarti di zaman es itu sudah ada peradaban Nabi Nuh, bahkan terus ke belakang ke Nabi Adam. Jadi kalau kita sekarang bicara Nabi Adam itu kapan, ya berarti jauh sebelum zaman es, bisa puluhan ribu tahun begitu ya. Dan geologi pun mengakui bahwa Homo sapiens atau manusia modern seperti kita itu sudah ada sejak 300.000 tahun yang lalu begitu ya. Jadi secara logika pun rasanya tidak masuk akal kalau manusia sudah ada sejak 300.000 tahun yang lalu, tapi peradaban baru muncul 11.000 gitu ya. Nah ini juga satu hal yang penting karena ilmu pengetahuan sejarah itu hanya mengakui bahwa kita ini adalah peradaban satu-satunya yang dimulai dari mengenal agriculture atau pertanian sejak 11.000 tahun yang lalu. Padahal kita meyakini bahwa 11.000 itu ya memang itu adalah awal dari agriculture kita gitu ya. Tapi kalau menurut agama kan awal dari peradaban kita bukan peradaban Adam, bukan peradaban setelah banjir Nabi Nuh, karena sebelumnya kan sudah musnah gitu ya. Nah, karena kita sendiri orang Islam itu belum memahami itu bahwa sejarah manusia itu jauh lebih panjang. Bukan hanya zaman es, tapi sebelumnya sudah ada gitu ya. Kalau kita kembali ke sejarah Nabi yang 25, memang dalam Nabi yang 25 itu dari Adam, Idris, Nuh gitu kan, sepertinya pendek gitu ya, tapi silahkan tanya ke Pak Doni, itu enggak puluhan ribu, ada ribuan lah gitu Nabi di situ, tapi memang nggak diceritakan. Barangkali itu satu satu isyarat dari Quran juga barangkali bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sudah ada peradaban, tapi itu bukan peradaban kita. Jadi ya bukan urusan kita lah, meskipun kita harus meneliti ada apa sebelumnya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga informasi dari ayat Al-Quran bahwa manusia dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu lain, tidak sama dengan kita, ada bedanya. Salah satunya apa? Umur mereka tuh panjang. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kan umurnya masih 1.000 ke atas ya Pak Doni ya. Jadi ya bayangkan kalau beda antara profesor yang umurnya 1.000 dengan profesor yang umurnya hanya puluhan tahun, kan beda ya. Jadi secara logika harusnya dari yang Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu harusnya lebih pintar dari kita harusnya, karena umurnya lebih panjang gitu ya. Nah itu jadi ya kembali lagi ke Nabi Adam, sebetulnya ke Gunung Padang yang jadi perdebatan sekarang dari sisi sejarah itu ya begitu. Jadi ada kebanyakan orang meyakini bahwa itu tidak mungkin. Karena sebelum 11.000 itu tidak ada peradaban yang tinggi gitu. Padahal kalau kita mengacu ke Al-Quran, oh enggak. Kemungkinan besar bahkan peradaban Nabi Nuh itu jauh lebih tinggi dari peradaban kita. Mungkin demikian dulu, Mbak Doni. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, mungkin ada tanggapan dulu dari Ustadz dan Ya, menarik sekali Prof. Dani. Saya mohon izin sedikit menambahkan di layar ya, Prof. Dani dan Bapak Ibu. Ada juga kalimat menarik yang mungkin juga bisa jadi satu tambahan nanti untuk Prof. Dani, yakni kalimat bahwa generasinya Nabi Hud itu yang kita tahu memiliki kemampuan memahat gunung, ya. Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh juga kan peninggalannya ada di Petra, ada di Al-Ula itu di Madinah, kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam dari Madinah itu mengambil kemampuan itu dari Nuh. Nah ini yang mungkin juga tadi disebutkan Prof, jarang dibahas karena kalimat Al-Quran, makanya penting sekali kita ada
interdisipliner begini, jadi ada dari Qur'annya, dari itu. Kalau wah itu luar biasa kita. Kalimatnya begini, surat Al-A'raf ayat 69. Kalimatnya awa ajibtum anja akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru, kata Nabi Hud kepada umatnya, wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Nah, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pemegang tampuk, khulafa atau khilafah gitu ya, setelah kaum Nuh. Mimba di Nuh. Penyebutan mimba di Nuh bukan hanya waktunya setelah Nuh, tapi ada kesambungan ilmu yang mereka miliki itu sama. Itu sebabnya berikutnya kepada Nabi Soleh juga mimba di Hud, atau setelah, ada kalimat setelah, ya setelah kaum Hud gitu. Artinya dan kita tahu tadi kemampuan kaum Samud yang dipimpin oleh Nabi Soleh untuk tanhitunal jibala buyutan, nanti ada kalimatnya begitu, memahat gunung, menjadikan gunung sebagai rumah, itu dimiliki dari Nabi Hud, dan Nabi Hud ternyata bersambung dari Nabi Nuh karena mimba di Nuh gitu. Jadi ini sesuatu yang juga harusnya kita meneliti itu juga gitu ya, secara langsung. Terus ada lagi yang kedua, Prof Dadi, yang menarik juga yang saya ingat dari Graham Hancock tadi itu, dan itu ada di surat Al-Haqqah ya, surat ke-69 dari Al-Quran, ayat yang kalau saya nggak salah ke-9 atau ke-10. Oh bukan, sebentar, jadi dia menemukan setelah dia keliling dunia itu, dia menemukan bahwa hampir di seluruh di seluruh peradaban di atas muka bumi ini pernah dibicarakan tentang datangnya sebuah banjir besar gitu. Nah, dibicarakannya itu turun temurun. Nah, ada yang kemudian dilukis oleh orang-orang di beberapa peninggalan, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah, menariknya Al-Quran menyebutkan itu. Nah, ini mulai dari ayat ke-11. Kalimatnya begini, saya tampilkan saja di layar. Al-Haqqah, surat Al-Haqqah ayat ke-11. Inna lamma toghol ma'u hamalna kum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala air itu naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu dalam sebuah bahtera. Lalu linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha. Ini kalimatnya uzunun wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar kami agar diperhatikan oleh telinga-telinga yang mau mendengar. Ini keajaiban menurut saya, Prof Dadi dan Bapak Ibu, bahwa kisah Nabi Nuh itu masih terpreserve dan rata-rata sama di seluruh dunia dan di berbagai agama gitu. Nah, jadi ada kalimat menarik di sini, yakni telinga yang mau mendengar, uzunun wa'iyah. Uzunun itu kan, telinga itu kan adalah kemampuan yang dimiliki turun-temurun dari cerita ke cerita. Nah, oleh Graham Hancock itu ditampilkan dalam film itu, dia keliling dunia dan dia menemukan hampir di semua peradaban itu ada cerita tentang itu. Nah, ini mengkonfirmasi juga bahwa Al-Quran memiliki keunikan pilihan kata ketika menyebutkan uzunun wa'iyah, telinga yang mau mendengar. Nah, kurang lebih demikian. Sedikit tambahan yang saya tadi. Ya, terima kasih nih Pak Doni. Saya baru tahu nih ada surat Al-Haqqah 11-12, ini bagus sekali. Jadi itu Ya. benar. Jadi legenda banjir besar itu ada di seluruh dunia. Seperti di Hawaii misalnya, ada persis cerita seperti Nabi Nuh. Tapi seperti nabinya atau pahlawannya disebut Nu'u. Bateranya disebut Wa'a, katanya gitu ya. Kemudian di kitab Veda misalnya ada juga kan disebutnya Manu. Waduh, Jadi hampir di semuanya ada. Bahkan di Indonesia paling banyak. Di hampir semua bagian ada, di Minang, di Batak, di Kalimantan, di Jawa, hampir semua ada. Dan itu masih tersisa dalam budaya kita. Misalnya rumah Minang yang Bagonjong, rumah Batak, rumahnya Toraja,
itu melambangkan perahu sebetulnya. Itu yang benar, bukan tanduk kerbau. Perahu itu. Itu diselewengkan oleh Belanda menjadi tanduk kerbau, tapi itu perahu. Dan di semua wilayah daerah itu, di Toraja, di Minang, di Batak, kemudian di Bena, Flores, itu ceritanya sama. Nenek moyang kami dulu itu naik perahu, kemudian perahunya nyangkut di bukit-bukit itu, gitu ya. Demikian makanya kalau secara logika aneh kok orang Toraja kan di perbukitan, kemudian Minang di Payakumbuh itu kan di Batu Sangkar itu kan di bukit. Kok rumahnya perahu kan nggak masuk akal, tapi ternyata ada legenda itu di Indonesia, jadi sangat kuat itu ya. Itu. Menarik sekali, Prof. Tadi. Iya, Iya, saya tadi iya. mau bicara apa tentang banjir itu ya. Sebetulnya fenomena banjir bandar yang besar dulu terjadi cerita banyak tempat. Itu mungkin langsung iceberg itu kan semua Pak. Oh ya itu tentang yang ini ya Pak Doni bilang yang apa namanya setelah Nabi Nuh itu yang kaum Ad sama Samud, Nabi Saleh dan Nabi Hud itu. Iya saya juga mempercayai itu Pak Doni bahwa kaum Nabi Ad Samud itu masih mewarisi peradabannya Nuh karena memang kan Nuh setelah banjir besar disuruh membangun lagi peradaban dan itu pun terekam di semua sejarah dunia. Kalau kita perhatikan legendanya atau apa namanya ya mitosnya orang Maya, mereka bilang demikian bahwa dulu nenek moyang kami itu datang dengan dari seberang lautan, kemudian orangnya berjubah, berjanggut gitu ya, anggun, kemudian mereka membangun peradaban. Piramida itu dibangun oleh mereka. Setelah itu mereka pergi gitu ya. Ya. Itu banyak sekali tempat itu. Jadi kalau kita meyakini ya itulah laskarnya Nabi Nuh itu. Tapi ada tapinya bahwa peradaban yang sudah dibangun lagi oleh Laskar Nabi Nuh sampai Nabi Soleh, Nabi Hud, itu pun tidak sampai ke kita. Jadi yang seperti Mesopotamia, yaitu pasti peradaban Nabi Nuh yang tersisa oleh apa namanya. Tapi kan Al-Quran juga dengan tegas bilang bahwa kaum Ad dimusnahkan sehabis-habisnya, tidak ada yang hidup kan. Kaum Samud dihabiskan juga gitu ya. Jadi memang itu memang keterlaluan kita manusia ini ya Pak, Pak Doni. Sudah dihancurkan, dibangun lagi peradaban, masih juga membangkang, dihancurkan lagi. Tapi intinya peradaban yang dibangun oleh Nabi Nuh itu pun hancur, tidak sampai ke kita. Peradaban Mesopotamia nggak sampai ke kita. Yang peradaban yang membangun piramida di Mesir itu kan setelah banjir besar juga, nggak sampai ke kita. Peradaban yang membangun Borobudur misalnya di kita, itu sampai ke kita. Oh tidak, kita nggak tahu lagi gimana bikin Borobudur. Artinya di situ pun sudah terputus ininya apa namanya peradaban yang sudah dibangun itu. Demikian, jadi memang sudah berkali-kali manusia ini dihancurkan. Bahkan setelah banjir Nabi Nuh pun masih juga ada penghancuran. Iya, iya. Demikian mungkin. Menarik sekali, Prof. Iya, luar biasa. Pak Prof, Dani bisa menginikan kait ke Gunung Padang nggak? Bisa dikaitkan sedikit dengan cerita. Nah, Gunung Padang itu kan ada 3 lapis ya. Nah, lapisan yang pertamanya itu dibangun menurut dating karbon itu lebih tua dari 16.000 sampai 27.000. Artinya itu di zaman es. Betul. Nah, kalau kita meyakini bahwa Nabi Nuh itu akhir Nabi Nuh itu di akhir zaman es berarti kan 11 ribuan ya. Artinya Gunung Padang bisa lebih tua dari periodenya Nabi Nuh. Jadi waktu Nabi Nuh ada, itu sudah ada. Dia mewarisi, meneruskan begitu ya. Nah yang menariknya, yang lapisan keduanya itu setelah. Lapisan keduanya itu dia dibangun 8 ribuan. Jadi kenapa Gunung Padang itu demikian penting? Karena dia menjadi saksi 2 peradaban. Zaman Nabi Nuh sebelumnya dan setelahnya dibangun lagi. Kan masih dibangun lagi 8.000, kemudian dibangun lagi yang ketiga ada 3.000-an, 4.000. Ini pun satu yang menarik, berarti mungkin bukan hanya saksi 2 peradaban, 3 bahkan. Jadi peradaban Nabi Nuh atau sebelumnya, kemudian peradaban yang dibangun kembali setelah banjir Nabi Nuh, kemudian musnah lagi kan? Nah, yang ketiga dibangun lagi. Jadi ada barangkali menjadi saksi 3 peradaban Gunung Padang itu. Jadi ini yang barangkali istimewa dari Gunung Padang. Wah, luar biasa.
Jadi mewarisi tiga perubahan ya, peradaban ya situ ya. Ya, sebelum Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, bangun lagi peradaban, kemudian hancur lagi, ada lagi peradaban sampai kita. Sampai Atau saat barangkali ini ada putus lagi itu ya. Barangkali ada putus lagi. Iya, iya. Baik, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau mau ini bertanya, silakan. Ada yang punya gambaran juga atau seperti apa, silakan. Ada di chat, Kang. Ada di chat ya. Wah, menarik sekali kalau kita bisa menerapkan perintah Al-Quran untuk meriset ini. Wah, luar biasa ya. Yang bisa kita berikan kontribusi kepada umat manusia, Prof. Ya. Dan apa poin pentingnya adalah clue dan petunjuk Al-Quran itu betul-betul menjadi satu bukan lagi bisa, memang itulah yang akan menjadi pedoman gitu, pedoman juga gitu. Dan ya. Ya, semua kuncinya ada di Al-Quran. Jadi termasuk saya kan ilmu utama saya kan dalam bidang gempa, dalam bidang tektonik ya, plate tektonik lempeng. Nah, itu pun yang menjadi ilmu dasar dari ilmu gempa itu dari Al-Quran juga sebetulnya. Yang dibilang bahwa apa engkau sangka gunung itu diam? Oh Iya. tidak, dia itu berjalan seperti awan. Sebetulnya itu yang menjadi dasar dari plate tektonik. Tapi ya yang menemukan bahkan ya di luar Islam malah yang yang kita kenal sebagai continental drift itu ya tahun 1917. Itu pun nggak langsung diterima, baru 1960 baru kita kenal sebagai teori tektonik lempeng. Jadi yang dulu pernah mengemukakan bahwa lempeng itu bergerak, gunung-gunung juga bergerak, ya dianggapnya bohong, tapi akhirnya terbukti tahun 1960-an. Jadi sebetulnya itu pun dasarnya dari Al-Quran. Betul. Ya. Cuma ya itu yang masih kita belum gali, itu yang kronologi sejarah manusia itu, yang sejarah yang 25 itu yang masih belum banyak digali. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran, sambil menunggu banyak penyebutan tokoh-tokoh yang namanya itu tidak ada gitu. Misalkan di dalam tadi surat Al-Baqarah ayat 249, itu kalau kita mundur 2 ayat, 248, 247, kalimatnya waqala lahum nabiyuhum. Jadi nabi saja disebutnya, tapi tidak disebut nama karena itu setelah Musa. Jadi sebetulnya memang banyak nabi itu, cuma yang terlanjur yang terpublish itu hanya 25. Sayangnya seolah-olah membuat kesimpulan yang keliru bahwa nabi hanya 25 gitu. Padahal sebetulnya sangat banyak, dan di sela-sela itu di rentang waktunya tentu kita tidak bisa memperkirakan secara singkat, karena tadi seperti yang Prof. Dadi katakan, usia mereka kan panjang sekali. Dakwah Nabi Nuh saja itu di satu kaum aja 1000 tahun dikurang 50 tahun. Nah, jadi 950 tahun dalam satu dakwahnya, berarti kan ribuan tahun usianya beliau itu. Nah, jadi pasti Katanya ada 124.000 nabi itu. Iya, 124.000 nabi. Rasul itu ada 313 katanya. Iya, betul. Nah, jadi memang masih banyak nih PR kita untuk kita tinggalkan ke generasi berikutnya sesuatu yang selama ini sudah terlanjur menjadi kesimpulan kesimpulan umum lah itu. Iya. Ya, belum ada yang ini saya bacakan dari chat ini Ustaz ya, dari Ben ini, Mas Ben. Ustadz, ini kaitannya dengan ini ayat Quran Al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan manusia. Sebagai khalifah yang diprotes oleh malaikat itu menjadi dasar hipotesis bahwa sebelum Nabi Adam itu telah diciptakan spesies manusia purba yang sudah berakal tapi belum ditiupkan ruh Allah sebagaimana manusia keturunan Nabi Adam. Baik, jadi kalau membahas atau menjawab ayat itu dari dari kafaah keilmuan yang sudah ada sampai sejauh ini, yang dimaksud sebelum manusia itu adalah bangsa jin.
menempati bumi yang sekarang kita tempati ini. Ya. Jadi dari mana taunya? Karena eh, iblis itu adalah jin yang terakhir, yang soleh. Nah, dialah yang diselamatkan Allah dari eh, jin yang ada di dunia ini yang membuat kerusakan gitu. Nah, kemudian dia saja yang diselamatkan Allah. Lalu ini misalkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya penjelasannya, dan dalam beberapa kitab lagi At-Tabari juga demikian mengambil penjelasan itu. Nah, makanya ketika Allah ingin menciptakan lagi khalifah di atas muka bumi, tempat di mana dulu jin itu berada, diprotes oleh jin terakhir yang memang bertempat tinggal bersama dengan para malaikat saat itu. Dialah yang sebetulnya membuat protes itu terjadi gitu, kira-kira begitu. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dijelaskan demikian. Boleh jadi, dan ini sekali lagi adalah satu hipotesis, tapi kita butuh untuk menelitinya lebih jauh. Boleh jadi dulu bangsa jin itu bertempat tinggal dan melakukan kegiatan yang peninggalannya itu tertinggal di atas muka bumi gitu. Boleh jadi, tapi kita belum tahu hal itu karena belum melakukan penelitian. Tapi yang jelas dari yang sudah beredar, dari ilmu yang sudah beredar selama ini mengenai tafsir Al-Quran, ayat 30 itu dari surat Al-Baqarah itu, yang dimaksud protes itu adalah karena dulu ditempati oleh jin, makhluk jin. Manusia pertama ya tetap Nabi Adam yang diciptakan. Kurang lebih demikian. Sekali lagi hipotesis ya. kita butuh meneliti lebih jauh. Baik, masih ada yang lain mau bertanya atau mendiskusikan? Assalamualaikum. Ya. Mas Ari ya? Nah, saya mau tanya ke Prof. Dani, itu jadi rencananya penelitian Gunung Padang kan mau dilanjutkan. Itu yang mau diteliti apa ya? Bagaimana kelanjutannya? Rencananya itu sekarang ini pra pemugaran, Pak. Pra pemugaran ini sudah jalan sebetulnya. Pra pemugaran, jadi mau dipugar pemugaran, bukan hanya penelitian. Maksudnya jadi penelitian apa itu hutan-hutan sekitar dipugar. Terabas gitu. Pemugaran kan seperti Borobudur dulunya kan acak-acakan dipugar menjadi dirapihkan, kemudian dikonservasi, jadi pemugaran. Kalau penelitian kan hanya penelitian aja, tidak memugar situs. Tapi kalau ini memang akan dipugar, rencananya begitu. Ya alhamdulillah sudah mulai, hanya belum start karena katanya belum beres ininya, urusan administrasinya dan sebagainya. Tapi kembali ke itu, ke jin ini, Pak Doni, itu menarik sebetulnya. Jadi yang yang sekarang kan banyak gosip atau banyak isu tentang alien itu kan di internet di mana-mana gitu ya. Kalau kami sih menginterpretasikan kemungkinannya jin dengan alien itu sama. Ya, jin itu alien. Jadi kan ada tiga makhluk yang dikemukakan di Al-Quran, yang satu malaikat, jin, manusia. Kalau malaikat itu yang diciptakan memang khusus menjadi ya pembantu Allah lah untuk memelihara alam semesta. Kalau jin itu kan seperti manusia, dia ada keluarga, ada budaya, ada teknologi. Hanya memang tidak dijelaskan secara, yang Al-Quran nggak pernah menjelaskan secara ini ya. Sebetulnya jin itu di mana? Apakah di bumi tapi dengan dimensi yang beda, paralel, atau misalnya di galaksi lain, kan bisa saja. Karena kan walaupun di galaksi lain, tapi kalau dia melalui satu lubang waktu ya, itu jadi bisa seperti berdampingan juga. Kan kita sudah tahu teori kuantum sekarang ya, jadi mungkin saja. Tapi yang menarik, kalau dalam sejarah Rasul yang Nabi yang 25, Nabi yang bekerja sama dengan jin itu kan Sulaiman ya. Bahkan di ayat itu jelas sekali, Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk
untuk membangun untuk dia gedung-gedung tinggi gitu ya, kemudian juga sesuatu yang Laut. seperti terbuat dalam logam seperti piring yang besar Ya. seperti kolam, yang di bawahnya ada api yang bernyala-nyala gitu, yang kalau saya membaca itu langsung wah ini kan UFO gitu ya. Tapi ya itu satu misteri karena apa namanya di ayat juga diceritakan bahwa di akhir hayatnya Sulaiman kan beliau berdoa bahwa apa-apa yang sudah dia bangun itu tidak diwariskan ke manusia begitu ya. Artinya kan beliau tidak hanya berdoa saja begitu, enggak. Beliau melakukan sesuatu sehingga peradabannya nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh oleh manusia sekarang gitu ya. Dan Betul. kan Wah, apa namanya laskar jinnya Sulaiman nggak diceritakan dibubarkan kan enggak. iya, Jadi betul. masih ada, masih ada. Iya. Waduh, menarik sekali, menarik sekali. Ya, memang ya apa teknologi teleportasi juga sudah ada tuh waktu zaman Nabi Sulaiman tuh surat An-Naml ayat 40 itu. Bahkan Ya. ininya kecepatan kendaraan yang dipakai oleh Nabi Sulaiman setiap hari itu diceritakan dengan jelas sekali kan, dibilang bahwa perjalanan Nabi Sulaiman itu sama dengan perjalanan manusia setengah harinya kan gitu kan. Itu bisa dihitung, kan bisa dihitung kecepatannya. Itu jatuhnya kecepatan kendaraan Nabi Sulaiman itu adalah sekitar 3 kali Concorde 7.200 km per jam itu ya. Waduh. Ya, itu ada di Waduh. ayatnya tuh Pak Doni Ya, ya. kecepatan angin, betul betul. Iya tadi Ya. teleportasi juga kan sesuatu yang sekarang masih Iya, Ratu Seba itu kan dipikirkan. yang Ada. memindahkan Ratu singgasana Seba, itu. betul. Dan itu Ya, pun surat. satu pelajaran yang saya selalu terpesona kalau melihat ayat itu, karena kan apa namanya laskarnya Sulaiman itu tidak hanya manusia, ada jin juga kan, ada jin Ifrit itu kan, Profesor Heeh, Jin. heeh. Waktu ditawarkan siapa yang bisa bantu saya nih untuk memisahkan singgasana, kan yang pertama jin Ifrit yang ngacung kan, saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum Anda Paduka berdiri kan gitu kan, berdiri ya. Tapi kan ada manusia yang ngacung, Al-Hikmah kan dia bilang, oh saya juga bisa, sebelum beliau mengucapkan mata udah ada katanya gitu ya. Jadi itu juga satu, selain apa namanya memberitahukan bahwa mereka itu sudah bisa teleportasi, tapi juga memberitahukan bahwa walaupun jin itu hebat, tapi Ya. manusia bisa lebih hebat Ya, dengan ilmu ya, Prof ya. dengan ilmu, Nah, betul. ini ayatnya Ya. di layar saya tampilkan. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Nah, berkata seseorang yang memiliki ilmu dari kitab. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi kitab suci ini berisi ilmu sebetulnya yang tadi yang menjadi dasar bagi segala sesuatu ya. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu berkedip sudah datang gitu apa singgasana itu teleportasi. Wah, luar biasa. Teleportasi. Menarik sekali. Ya. Oke. Masih di mute Pak Pardian? Ya, maaf. Masih ada yang lain, kita masih punya waktu sekitar 20 menit, 15 menit. Ada pertanyaan di chat, Kang Rodian. Ada lagi, oke. Dari, oh nih Mas Niko nih. Ustadz Doni dan Prof. Dani, saya lupa ayatnya bahwa Allah menciptakan Nabi Adam sebagai makhluk yang paling sempurna. Apakah manusia-manusia purba adalah yang sebelum Nabi Adam alaihissalam, sehingga peradabannya masih primitif, dan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia terakhir di genre manusia modern hingga saat ini sebagai pewaris dunia. Demikian, mohon pencerahannya. Iya. Nah, iya, tadi kalau kita perhatikan sebetulnya seluruh manusia yang ada tuh ya dimulai dari Nabi Adam sebetulnya. Jadi sebetulnya peradabannya sudah memiliki tertentu ya. Sebelumnya adalah sejauh ini dugaannya adalah jin, jadi bukan manusia gitu. Kalau manusia ahsani takwim, dia diciptakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi penciptaan manusia dimulai dari Nabi Adam gitu. Kira-kira demikian gitu kurang lebih. Kalau dalam secara ilmu, kalau apa namanya, kalau Nabi Adam itu adalah dari bangsa manusia seperti kita, berarti kan sama-sama Homo sapien barangkali ya. Kalau Homo sapien itu sejak 300 ribuan tahun yang lalu. Meskipun ya kita juga secara ilmu tuh
agak apa namanya ya cukup bertanya-tanya juga karena eh, bangsa manusia yang pintar itu selain Homo sapien ada lagi ada tiga. Homo sapien, kemudian Homo neanderthal, lebih tua lagi 400.000 Homo neanderthal itu. Kemudian Denisovan. Kalau Denisovan itu kira-kira sama dengan Neanderthal juga lah, atau barangkali Homo sapien. Tapi yang ketiga itu mirip dan kalau dilihat dari anatominya itu volume otaknya sama. Kemudian juga si tubuhnya sudah tegak juga gitu ya. Dulu ilmu pengetahuan menganggap bahwa bangsa Neanderthal itu lebih bodoh dari Homo sapien. Tapi data-data yang terbaru menunjukkan bahwa Homo Neanderthal itu juga pintar. Dan itu misteriusnya Homo Neanderthal itu, bangsa manusia yang selain Homo sapien, itu musnah 30.000 tahun yang lalu. Jadi sempat berdampingan dulu, ada Homo sapien, ada Homo Neanderthal, dan ada Homo denisovans juga. Ada tiga ini jenis spesies yang agak berbeda ya, tapi homonya sama. Nah itu, jadi yang tersisa sekarang Homo sapien, meskipun kalau kita tanya ke ahli DNA, bahwa Homo sapien kita pun nggak murni, tapi ada campurannya dari Neanderthal dan juga dari Denisovan. Jadi intinya kalau yang kita bicara makhluk manusia yang sudah pintar ya tiga itu, sekitar 400.000 tahun yang lalu. Nah tapi sebelumnya itu yang kita bilang sebagai manusia purba yang di Sangiran itu Homo erectus. Homo erectus, ada yang Homo ya erectus lah, ada yang lain-lain juga. Itu sejak 2 jutaan, 3 juta sampai 700.000-an, 400.000. Tapi data terakhir menunjukkan bahwa Homo erectus itu pun hidup sampai 100.000-an bahkan. Jadi pernah berdampingan juga dengan bangsa kita, bangsa Homo sapien gitu ya. Yang di Selat Madura itu kan umurnya 160.000-an yang ada di keruk di pasir itu kan penemuan baru ya gitu. Nah, jadi yang sudah pintar itu secara anatomi ya Homo sapien, Homo neanderthal dengan Denisovan. Jadi kalau tadi yang menganggap bahwa sebelum Nabi Adam itu ada manusia lain, ya kalau dari sejarah geologi atau arkeologi sih ya Homo erectus, tapi Homo erectus belum kita anggap sebagai yang pintar karena otaknya masih kecil, kemudian juga apa namanya sikap tubuhnya juga masih seperti kera gitu ya. Oh iya. Demikian. Ya. Ya. Cuma nanti pertanyaannya yang juga perdebatan itu peralihan dari yang manusia purba yang primitif lah, erectus ke sapien itu ke yang pintar. Apakah itu juga evolusi saja gitu ya secara natural atau ada intervensi dari yang maha kuasa gitu dengan satu cara sehingga tiba-tiba jadi ada apa revolusi intelijensi lah gitu ya. Jadi saya sih terbuka gitu ya, open mind bahwa manusia yang pintar yang disebut Adam itu ya barangkali memang diciptakan langsung pintar dari awalnya itu gitu ya, tapi itu ada satu intervensi khusus lah dari Tuhan, entah melalui tangan siapa gitu ya, apa tangan malaikat, apa jin atau apa. Tapi ya kita harus open mind lah. Iya, iya. Aduh, menarik sekali. Ini ada lagi pertanyaan satu lagi, nih, masih sempat. Dari Mas Beni, fosil Homo sapien, manusia purba yang ditemukan di Afrika diperkirakan berusia 300.000 tahun yang lalu. Benar, Masa ya. masa yang jauh sebelum masa penciptaan Nabi Nuh dan bahkan Nabi Adam. Benar. Apakah ada Belum tentu. mungkin ada penjelasannya dalam Al-Quran? Ya kalau belum Nabi tentu. Nuh ya, tapi kalau Nabi Adam kita nggak tahu, kalau saya nggak tahu. Ya betul. Belum tentu. Jadi seperti tadi Prof. Dadi katakan, jadi sebetulnya memang banyak misteri nih yang belum bisa kita jawab, tapi ada polanya begitu, Prof. Dadi ya. Jadi ada polanya begitu yang menunjukkan bahwa eh, apa penciptaan manusia sudah dimulai gitu, artinya sudah ada gitu. Nah, apakah tadi eh, Nabi Adam memiliki kecerdasan, terus by the way Nabi Adam kan cuma satu kan ya, tapi yang ditemukan itu boleh jadi adalah anak cucunya, karena di Al-Quran juga ada anak cucu Adam yang sesat dari apa Qabil itu bisa jadi juga ada
ada semacam kutukan tadi seperti yang Prof tadi katakan, ada semacam kutukan atau apa, karena kutukan itu pernah terjadi kepada Bani Israel di suatu zaman. Saya juga nggak tahu persisnya, tapi kalimat itu ada di dalam Al-Quran. Mereka dijadikan kera, kirodatan khasiin, dijadikan kera mereka. Ya, Nah, ya. boleh jadi itu terminologi itu maksudnya adalah dikembalikan kepada kebodohan gitu tadi ya. Jadi bentuknya jadi bukan seperti kera yang kecil, tapi apa bentuk tubuh yang seperti mirip kera itu gitu ya. Boleh jadi seperti itu. Karena itu memang ada Ada satu eh, ada satu ada pertanyaan ini Pak Doni yang eh, ya penting sekali nih, Mbak. Saya pikir ya yang saya juga ingin mengerti juga lebih jauh tentang Nabi Adam nih. Nabi Adam eh, itu kan dalam Al-Quran ceritakan dia diusir dari sorga gitu ya. ya, Nah, kebanyakan dari kita kan menafsirkan bahwa sorganya Nabi Adam itu adalah di sorga kita nanti setelah kita meninggal ke sorga, kan ada sorga dan neraka. Tapi yang sepemahaman saya, Pak Doni, kalau saya baca di terjemahannya Al-Quran yang ada di apa namanya di Gramedia, itu tidak, sorganya Adam itu bukan sorga yang kita nanti ke sorga, tapi di bumi katanya. Apa benar demikian? Karena bahasa Arabnya beda, sorga yang waktu Nabi Adam dihuni oleh Nabi Adam itu. Jadi sebetulnya ya. sorga Adam itu di bumi katanya. Begitu. Nah, Pak Doni. jadi menariknya begini, Prof. Jadi sorga itu memang disebutkan kepada bumi dalam surat An-Naba, wa jannatin alfafa kalimatnya. Jadi bumi ini sendiri disebut surga, jannah, jannatin alfafa. Kenapa? Karena dia apa hijau, ada kehidupan dan lain sebagainya. Tapi untuk Nabi Adam itu ada kalimat ihbit. Ihbit itu artinya turun, turun kalian dari surga ini. Gitu. Jadi dari situ ada clue bahwa surga tempat Nabi Adam itu lebih tinggi daripada apa yang beliau tempati sekarang gitu. Nah, tinggi yang dimaksud Turun ini atau keluar? Turun atau keluar, turun, Pak Doni? turun, Prof. Turun. Turun. Kalimatnya turun, ihbit. Nah, misalkan dalam surat ini saya tampilkan di layar ya. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-23. Itu turun. Jadi maaf 24, sorry, bukan 23 tapi 24. Saya itu satu ini. Nah, jadi kalimatnya turunlah. Nah, kolah itu ini saya tampilkan di layar ya. Mudah-mudahan dengan sisa baterai masih cukup ini. Nah, ini kalimatnya turun. Kolah bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman turunlah. Ihbit itu memang turun dari yang tadinya tinggi kepada sesuatu yang rendah. Nah, bukan keluar tapi turun. Nah, jadi itu memberikan kepada kita dua pemahaman. Yang pertama, tempatnya sebetulnya di sini, cuma dulu lebih tinggi ya dengan sebuah proses yang tentu kita tidak tahu. Yang kedua, boleh jadi tempatnya bukan di sini, bukan di planet ini gitu, ya, tapi di sebuah planet lain yang mirip seperti ini, yang lebih tinggi gitu. Jadi turun ke sini. Otomatis kedua-dua. Yang saya tidak ini Pak Doni, kan disebutkan bahwa Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Tanahnya kan maksudnya tanah bumi ya. Jadi rasanya Iya. tidak masuk akal kalau Nabi Adam itu dibuat dari tanah di bumi kemudian ditempatkan di luar bumi gitu ya. Saya nggak masuk Betul. akal. Harusnya di bumi juga. Itu di bumi juga. Jadi maka itu bumi pun disebut sebagai surga dalam surat An-Naba itu wa jannatin alfafa, surat An-Naba. Surat An-Naba coba kita buka surat An-Naba. Jadi besar kemungkinan tempat ini dulu lebih tinggi atau ya mungkin lebih lebih baik gitu, lebih apa sehingga Lebih baik barangkali ya. ya mungkin lebih Tempat baik. sana surgawi gitu ya. Iya kayaknya begitu. Sehingga turunlah kamu ya, turunlah. Jadi kata turun itu kan banyak maknanya gitu ya, secara kualitas atau secara jadi descending tempatnya. Kira-kira demikian. Nah, Baik, ini ada kelewat satu pertanyaan ini buat Prof. Dani. Bagaimana penjelasan sesuai di surat An-Naba ayat 7 dan An-Nahl ayat yang menyatakan gunung-gunung sebagai pasak dan penstabil bumi? Bagaimana ya tadi? Gunung sebagai Bagaimana pasak ya. Iya, bagaimana penjelasannya surat An-Naba ayat 7 dan An-Nahl Iya. yang menyatakan gunung-gunung sebagai pasak dan penstabil bumi? Oh iya, ya kita kan sekarang sudah mengenal tentang prinsip isostasi ya. Jadi
Kalau dia gunung, misalnya gunung 3.000 kan, misalnya ada 3.000 meter tingginya. Itu kan dia juga ada akarnya ke bumi, bahkan sampai 5.000. Itu kan investasi ya. Jadi gunung itu berakar. Jadi itu yang memang membuatnya stabil. Ya. 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 Kalau boleh saya tambahkan mungkin sedikit dari surat Al-Zalzalah ya, mengenai gunung yang tadi bergerak seperti ini, Awan. seperti awan. Awan. Dan kaitannya dengan penstabil bumi itu, kalau saya melihatnya seperti air brake system dalam pesawat. Jadi bumi ini terus bergerak sehingga keluarnya tadi dari kan tektonik kan numpuk terus akhirnya keluar gitu Prof ya. Jadi dia ketemu terus keluar gitu ya, mencuat gitu ya. Nah itu kira-kira seperti air brake system gunung ini, sehingga perputaran bumi ini dijaga eh, seperti rem yang ada di pesawat gitu kira-kira. Jadi maksudnya menjadi penahan dan menjadi supaya bumi ini tidak goyang itu maksudnya adalah karena ada gunung itu maka perputarannya itu persis bisa seperti itu gitu ya, rotasinya bumi ini. Seandainya gunung ini diterabas semua maka mungkin perputarannya akan melenceng gitu ya karena densitas atau kepadatan buminya dan lain sebagainya, gravitasinya dan seterusnya. Ya, kurang lebih begitu yang Ya, bisa. ada akarnya itu yang menahan. Jadi kokoh Betul. memang. Jadi seperti pasak. Ya. Iya. Ya, karena dia berjalan ya, bumi itu berjalan. Jadi gunung juga menarik karena di dalam Al-Quran pemakaian kata-katanya berbeda-beda dan untuk sesuatu yang berbeda-beda. Demikian. Baik, tidak ada lagi. Waktu kita kurang 7 menit ya. Kalau silakan atau Ustadz atau Prof. Denny mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita. Sudah. Terima Saya kasih. pikir cukup cuma. Oke. Rodian, sudah cukup. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Prof. Dan mungkin bisa ditutup Ustadz untuk Baik. pertanyaannya. Ya, terima kasih terutama kepada Profesor Dani Hilman dan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau boleh dikasih poin inti adalah Al-Quran ini Suaranya hilang. Left. Ke pentar. Doni left. Kita tunggu sebentar. Sambil nunggu Ustadz, Prof. Dani, penelitian itu tentang peradaban dan lain-lain itu masih berlanjut atau seperti apa ininya? Rencananya tahun ini kami akan melakukan ekspedisi yang cukup besar nih. Jadi tidak hanya Gunung Padang, tapi ada beberapa situs besar lainnya, termasuk yang ada yang di dasar laut, Pak. Di Selat Sunda dan Selat Bali. Jadi indikasi yang sudah kita punya, kita ada pelabuhan purba yang sekarang ada 60 meter di bawah laut. Juga ada jembatan juga yang di bawah laut juga 60 meter. Jadi itu yang bahkan akan menjadi fokus kita. Nah, sementara Gunung Padang juga akan kita teruskan. Jadi ya insya Allah kalau semuanya berjalan lancar nanti akan ada penelitian yang cukup besar mengenai ini. Jadi tetap ada berlanjut ya. Ya. Maaf insya Pak Allah. Rodian, Prof. Hilman tadi terputus. Jadi terima kasih. Ini menarik sekali, bukan hanya yang bukan hanya dari sisi Al-Quran, tapi dari sini kita dari sore ini mudah-mudahan tertular semangat kepada kita semua untuk terus mencari ilmu, ambil khusus Al-Quran sebagai ilmu, gudang ilmu bagi seluruh ilmu yang sekarang kita ketahui atau kita kenal, ayat qauliyah dan kauniyah yang tidak terbatas. Kurang lebih demikian. Terima kasih Ustaz. Jadi perlu bercerita sedikit ini bahwa kita insya Allah nanti akan ada upacara 17-an di Gunung Padang dan sekitarnya sana, ada kegiatan. Mudah-mudahan ini sekitar 80-an gitu yang ikut Ustaz, sekitar 80. Oh, banyak ya. Ya, cukup banyak. Pas ini kan kita 80, kemudian ini ulang tahun
alumni yang 45 ya sekarang ini. 45. Kemudian itu jadi mudah-mudahan menambah semangat teman-teman yang nanti upacara di sana. Insya Allah Prof. Dani ikut juga ya di sana nanti ya. Ya, baik. Mute. Ya, baik, mungkin begitu ininya kita tutup sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat kita seperti yang disampaikan Ustaz tadi, seperti yang disampaikan Prof. Dani. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lebih kurangnya mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang kurang-kurang dari saya dalam penyampaiannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Radian, ya terima kasih. Prof. Dani, terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum foto bersama ya? Belum. Pak Rodian, Pak Amor nggak pernah ikut tuh orang yang muncul tuh. Ya. Nggak pernah ikut